Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Oke, kita mulai saja slide yang pertama. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa sih itu multiplexing? Multiplexing adalah sebuah proses menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data menjadi satu saluran komunikasi tunggal. Tujuannya sendiri dari multiplexing adalah untuk efisien menggunakan sumber daya komunikasi yang terbatas. Contohnya seperti saluran komunikasi fisik atau frekuensi yang terbatas. Nah, dengan menggunakan teknik multiplexing ini, berbagai aliran data atau sinyal dapat dikirimkan melalui satu saluran atau media komunikasi secara bersamaan. Nah, jenis-jenis multiplexing sendiri ada 5 yang saya tulis di sini. Yang pertama ada time division multiplexing atau TDM. Yang kedua ada frequency division multiplexing atau FDM. Ada wavelength division multiplexing atau WDM. Dan ada juga code division multiplexing atau CDM. Dan juga yang terakhir ada yang namanya space division multiplexing atau SDM. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai time division multiplexing. Time division multiplexing atau TDM adalah sebuah teknik multiplexing di mana saluran komunikasi waktu itu dibagi-bagi menjadi slot waktu yang kecil. Setiap slot waktu tersebut diberikan kepada aliran data atau sinyal yang berbeda untuk mentransmisikan informasinya. TDM sangat efektif ketika aliran data memiliki laju data yang lebih rendah dibandingkan kapasitas saluran komunikasi. Nah, lalu ada yang namanya Frequency Division Multiplexing atau FDM. Nah, Frequency Division Multiplexing atau VDM melibatkan pembagian spektrum frekuensi yang tersedia menjadi saluran frekuensi yang lebih kecil. Dan setiap saluran frekuensi diberikan kepada aliran data atau sinyal yang berbeda untuk transmisi. Nah, FDM sendiri cocok nih untuk mengatasi situasi di mana berbagai sinyal memiliki lebar pita frekuensi yang berbeda. Lalu ada yang namanya framing nih. Nah, framing adalah sendiri proses menambahkan informasi awal dan akhir pada setiap paket data atau frame untuk mengidentifikasikan awal dan akhir dari setiap pesan atau transmisi. Nah, ini membantu penerima memisahkan dan mengenali setiap pesannya dengan benar. Ini ada sendiri di framing ada 3 bagian. Yang pertama tuh header. Ini adalah bagian awal dari frame yang berisi informasi seperti alamat tujuan, alamat pengirim, dan juga informasi kontrol lainnya. Yang kedua tuh yang namanya payload. Bagian utama dari frame yang berisi data yang sebenarnya yang akan dikirimkan. Dan yang ketiga ada trailer, bagian akhir frame yang mungkin berisi deteksi kesalahan atau tanda akhir frame-nya. Selalu ada yang namanya pulse stuffing. Nah, pulse stuffing adalah teknik yang digunakan dalam TDM untuk memastikan bahwa panjang setiap frame itu konsisten meskipun data yang ditransmisikannya itu lebih pendek dari panjang slot waktunya. Nah, teknik ini umumnya digunakan untuk menjaga sinkronisasi di antara aliran data yang berbeda dalam sistem TDM. Nah, selanjutnya perangkat yang menggunakan konsep multiplexing. Salah satu contoh perangkat teknologi informasi yang menggunakan konsep multiplexing adalah jaringan telepon seluler atau ponsel seluler. Mungkin bisa disebut sebagai smartphone. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan contoh perangkat tersebut. Yang pertama ada yang namanya tuh ponsel seluler atau jaringan telepon seluler. Untuk spesifikasi perangkatnya, jaringan telepon seluler jaringan infrastruktur yang mencakup stasiun basis, ponsel seluler, dan elemen jaringan lainnya. Nah, perangkat bergerak ponsel seluler atau handphone merupakan perangkat bergerak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan, dan mengakses data melalui jaringan seluler. Prinsip kerjanya, ponsel seluler bekerja dengan menggunakan teknik multiplexing, terutama time division multiple access atau TDMA, atau code division multi access atau CDMA, tergantung pada teknologi jaringan yang digunakan. Nah, pada TDMA, slot waktu diatur dalam siklus yang teratur. Nah, setiap ponsel seluler diberikan slot waktu tertentu untuk berkomunikasi dengan stasiun basis. Nah, dalam setiap siklus, stasiun basis mengalokasikan slot waktu kepada berbagai ponsel seluler. Dan ini memungkinkan banyak pengguna berbagi saluran komunikasi yang sama. Lalu ada CDMA. Nah, pada CDMA, setiap panggilan atau transmisi data diberikan
kode unik pada saat yang sama. Semua ponsel dan stasiun basis dapat berkomunikasi dalam spektrum frekuensi yang sama. Nah, kode unik memungkinkan perangkat untuk memisahkan panggilan atau data yang ditujukan kepadanya dari transmisi lainnya dalam lingkungan yang sama. Nah, lalu sistem multiplex yang digunakan adalah jaringan telepon seluler menggunakan time division multi access atau TDMA atau code division multi access atau CDMA sebagai sistem multiplexing utama. Nah, dalam TDMA, ponsel-ponsel seluler berbagi saluran komunikasi yang sama dengan cara membagi waktu menjadi slot-slot yang dilokasikan kepada ponsel-ponsel tersebut. Nah, dalam CDMA, ponsel-ponsel seluler berkomunikasi secara bersamaan dalam spektrum frekuensi yang sama dengan menggunakan kode unik untuk memisahkan transmisinya. Nah, jadi jaringan telepon seluler menggunakan konsep multiplexing untuk memungkinkan banyak pengguna berbagi sumber daya, frekuensi, dan waktu yang terbatas dengan efisien. Nah, teknik TDMA atau CDMA memastikan bahwa transmisi dari berbagai perangkat dapat diatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengganggu satu sama lain dan pengguna dapat melakukan panggilan suara dan transmisi data dengan secara lancar. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.